Ratusan pemudik mulai memadati Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari. Bahkan tak sedikit yang rela menginap di ruang tunggu pelabuhan agar tidak ketinggalan keberangkatan kapal Ciremai dengan tujuan Surabaya, Sulawesi hingga Maluku. Sementara puncak arus mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Tanjung Priok diprediksi akan mulai dipadati oleh pemudik jelang H-7 Lebaran. Mengejar Lebaran di kampung gitu, ke Sulawesi sengaja karena kita untuk lokasi lain udah nggak ada, karena ini memang dari ditetapkan sebagai ruang tunggu gitu untuk kapal yang akan berangkat. Keberangkatan kapalnya jam 6 pagi. Gelombang kedatangan pemudik untuk menyeberang menuju Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten juga mulai terlihat pada Rabu sore hingga malam tadi. Barisan kendaraan pribadi, travel, hingga bus mulai memadati area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak menunggu giliran masuk ke dalam kapal penyeberangan Roro. Umumnya, para pemudik ini memilih mudik lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak mengoptimalkan 7 dermaga dan mengoperasikan 31 kapal Roro. Sejak Rabu kemarin atau H-10 Lebaran, geliat arus mudik mulai terasa di Terminal Bus Jombor, Sleman, Yogyakarta. Puluhan orang terlihat menanti bus yang akan membawa pemudik ke sejumlah tujuan. Mayoritas para pemudik ini merupakan mahasiswa luar daerah yang selama ini berkuliah di Yogyakarta. Ada pekerjaan lagi, ya rutinitas kuliah pun sudah diliburkan, jadi ya istirahat pulang. Mencegah macet juga ya Mas Mario? Ya, itu ada. Menurut Kasih Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuniarti, kenaikan penumpang sudah mulai terasa sejak Sabtu lalu. Jumlah penumpang meningkat lebih dari 40% menjadi rata-rata 100 orang per hari dari biasanya 70 penumpang. Mayoritas tujuan adalah kota-kota di Pulau Sumatera. Selain Terminal Giwangan Yogyakarta, Terminal Jombor Sleman merupakan terminal dengan jumlah bus rute Sumatera terbanyak. Saat ini, tiket bus angkutan lebaran untuk tujuan Pulau Sumatera di Terminal Jombor telah habis terjual. Sementara puncak arus mudik di Terminal Jombor Sleman diperkirakan akan terjadi pada 19 April 2023 mendatang. Rabu pagi, saat petugas membuka pintu dermaga Pelabuhan 1, kapal KMP Monggiang Gohulalo yang akan berlayar menuju Pulau Kangean. Butuh waktu sekitar 3 jam agar ratusan penumpang ini dapat naik ke kapal. Operator KMP Monggiang Gohulalo mengatakan lonjakan penumpang yang mudik lebih awal tahun ini di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura diperkirakan naik 50% dari tahun lalu. Tim Liputan CNN Indonesia. Hari ini sudah memasuki 9 hari jelang Hari Raya Idul Fitri dan di Jakarta, Stasiun Senen merupakan salah satu titik keberangkatan mudik. Dan bagaimana kondisi di sana pagi ini, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Clarissa Aradia. Selamat pagi Ara, bagaimana pantauan arus mudik di Stasiun Senen? Baik, selamat pagi Maggie dan juga Ferdi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pagi ini antusiasme masyarakat untuk melaksanakan mudik lebih awal menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2023 ini memang sudah terasa. Hal ini terlihat bahwa kalau berdasarkan data yang kami himpun dari PT KAI Daob 1 Jakarta, sudah ada tren peningkatan dari jumlah pemudik yang akan melaksanakan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen ini. Apabila melihat data kemarin, ada sebanyak 6.900 penumpang yang melakukan perjalanan. Untuk hari ini diprediksi akan ada sekitar 6.900 sampai 7.000 orang yang akan menggunakan kereta api jarak jauh ini. Kalau untuk pagi hari ini memang kepadatan sudah terjadi sejak dini hari tadi, melihat bahwa kalau tren dari keberangkatan para pemudik yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen ini memang berada dari rentang pukul 3 pagi.
Ya, kita tadi sudah mendengar ya informasi dari ARA bahwa sudah ada tren peningkatan pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api jarak jauh khususnya di stasiun Pasar Senen. Dan kita mohon maaf tadi informasinya tidak begitu lengkap karena ada gangguan teknis yang terjadi. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia yang sudah melaporkan dari stasiun Pasar Senen. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Bagi Anda pemudik yang akan melintas di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ada sejumlah titik yang wajib diwaspadai karena rawan kecelakaan maupun kemacetan. Sementara itu, untuk membantu kelancaran pada pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran, petugas Polresta Cirebon mulai mendirikan posko di sejumlah ruas jalan. Petugas gabungan mengecek jalur mudik di sejumlah titik rawan kecelakaan dan kemacetan di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu siang. Kasat Lantas Polres Jombang menyebut, titik rawan kecelakaan yang perlu diwaspadai pemudik ada di Jalan Raya Mojo Agung dan Perak. Sementara untuk titik kemacetan, di antaranya di Jalan Raya Mojo Agung, Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah Sambong, Simpang 4 Pos Kota Jombang, Jalan Raya Jati Palem, dan Mengkreng. Untuk itu melalui pengecekan jalur ini nantinya akan dibuat pola-pola penguraian. Namun para pemudik yang akan melintasi jalur-jalur ini diimbau untuk tetap waspada. Rawan-rawan laka di sini ada 2 flagspot yang di Mojo Agung dan termasuk di Perak ini kami sudah menempatkan anggota Bandung Medan dengan Tur Jawa kami juga sudah koordinasi sama Disub, sama Satpol PP. Jadi semua di sini adalah tanggung jawab bersama. Sementara dari Cirebon, Jawa Barat, petugas kepolisian hingga Rabu sore sudah mendirikan posko di sejumlah titik yang akan dilalui para pemudik. Di antaranya di jalur tol, jalur arteri Pantura Cirebon, hingga beberapa jalur alternatif. Beberapa posko ini akan dipasang layar monitor untuk pemantauan hingga pengeras suara untuk membantu memberikan informasi kepada para pemudik. Dengan adanya sejumlah posko yang ditempatkan di ruas jalur mudik ini, diharapkan dapat membantu kelancaran para pemudik menuju kampung halaman. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, mudik melalui jalur Pantura ada aneka macam oleh-oleh khas mulai dari makanan ringan sampai aneka pernak-pernik. Iya, benar sekali Ferdi, dan salah satunya pudak jajanan legendaris khas Kabupaten Gresik. Seperti apa dan di mana bisa mendapatkan pudak? Berikut ini liputannya untuk Anda.